Ini adalah wawancara eksklusif antara saya dan teman-teman bersama Kang Ahmad Taufan Sudirjo dan tim, karena memang banyak dinamika di lapangan di dalam media sosial, banyak sekali. Dan kemudian mewakili daripada teman-teman juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Bang Ahmad Taufan Sudirjo. Inilah sebuah diskusi kami eksklusif, mempertanyakan banyak hal dan dijawab dengan detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kebetulan kami mengikuti live streaming kita ya. Pada kesempatan malam hari ini hadir di depan kita tim ATS Laufon yang langsung dipimpin oleh Bang Ahmad Taufan Sudirjo, ada Bang Ahid juga dan teman-teman yang lainnya, yang dimana pada malam hari ini kita semuanya tentunya sudah memiliki beberapa catatan ya, pertanyaan yang ini juga sebagian dari teman-teman semuanya. Dan apabila nanti ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada tim ATS ya, silahkan juga untuk dapat menuliskan di kolom komentar. Dan untuk mengawali, karena memang waktu sudah malam, kepada Bang Yahya mungkin ya, dalam hal ini sudah merangkum beberapa pertanyaan dari pemerhati kasus Subang. Silahkan Bang Yahya, dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ahmad Taufan dan tim untuk waktunya. Menyikapi perjalanan kasus Subang ini sebenarnya memang luar biasa, perjalanan yang memang penuh dengan kesedihan, kegembiraan, kesulitan, framing, playing victim dan sebagainya, semuanya lengkap kan. Nah, dari perjalanan itu sampai hari ini kemudian di antara teman-teman banyak yang menyimpulkan dan kemudian mempertanyakan, karena selama ini kita juga kan lama tidak berjumpa dengan Bapak Ahmad Taufan dan tim. Ini secara kolektif dikumpulkan oleh netizen, Kang. Pertanyaan-pertanyaan ini sebagai representasi daripada netizen yang telah mereka sampaikan kepada saya dan harus saya pertanyakan ke Abang ini karena ini amanah ya, Kang ya. Baik, sebelum mengarah ke sana, Kang, bahwa barangkali dari pribadi saya sendiri ini kan sudah sampai kepada 3 terdakwa, dalam hal ini Abi yang sebentar lagi akan diputuskan nanti pada tanggal 25. Bagaimana pendapat umum Bang Ahmad Taufan Sudirjo terkait ini? Karena tuntutan kan 20 tahun seumur hidup ya, mohon maaf, seumur hidup. Nah, bagaimana terkait tuntutan, kemudian proses Abi dan sebagainya, apakah sudah benar, dan kemudian hasil putusannya bagaimana, kira-kira gambar umumnya, Bang? Terima kasih. Langsung. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber yang hari ini sudah menemani kami dari siang tadi, ya, pagi tadi jam 10 kita sudah ziarah ke makam almarhumah bersama keluarga dari korban pembunuhan Subang. Terus setelah itu kita sudah ditemani juga oleh YouTuber. Tadi ada agenda-agenda yang memang sebagai agenda kesyukuran kita bahwa satu, kita akan menghadapi hari besar yaitu 17 Agustus gitu ya. Nah, malam ini di jam 11 malam ini tadi saya dapat info dinginnya di sini ini sudah 17 derajat, luar biasa. Jadi tapi semangat teman-teman YouTuber tetap membara, menyala, karena ini adalah momentum kita untuk bertemu dan menyapa netizen, karena sudah lama memang kami tidak kita jarang ketemu dan melakukan sharing-sharing seperti ini. Yang ada kami hanya mendapat laporan bahwa ada satu channel yang membicarakan tentang kasus Subang dari versi yang berbeda gitu ya.
dari versinya para tersangka dan terdakwa. Jadi ya kesempatan ini kita gunakan untuk bisa saling sharing dan silaturahmi. Juga kita juga mungkin akan meluruskan berita-berita yang selama ini tersebar lah. Dan alhamdulillah malam ini masih siaga juga. Saya ditemani oleh Bang Ahid dan Bang Irwanda beserta Bang Rendo, yang teman-teman lain sudah istirahat. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Kang Yahya, ini mewakili netizen. Kira-kira berapa vonis Abi, kurang lebih gitu ya? Ya, boleh. Nah, terkait vonis memang ini adalah kewenangan mutlak di tangan majelis hakim yang memeriksa, tetapi bolehlah kita berasumsi, tetapi ini bukan menyimpulkan sesuatu, hanya kita berasumsi, kita sharing dan lain-lain. Kalau kita melihat proses dari persidangan Abi, ya kami meyakini bahwa sudah sangat jelas keterkaitan Abi di sini sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap kedua almarhumah. Itu terbukti dalam persidangan, dari persidangan Pak Yosep, persidangan Danu, dan sekarang di persidangannya Abi. Artinya menurut kami dugaan bahwa terdakwa ini adalah bagian dari pelaku itu sudah sangat jelas, sangat terang di pengadilan kemarin ya, yang sudah berjalan. Kita juga lihat banyak bukti yang mengarah, banyak saksi yang melihat bahkan keberadaan Abi di jam-jam krusial. Disesuaikan lagi dengan kesaksian Ramdhanu yang secara utuh bisa menceritakan sesuai juga dengan rekonstruksi itu keterlibatan Abi, perannya Abi dalam proses melakukan pembunuhan. Sehingga dengan keyakinan ini, kalau kita berasumsi lagi-lagi dengan tuntutan seumur hidup, ya kemungkinan majelis hakim akan memutuskan di antara 20 tahun atau di atas 10 tahun. Ini menurut pandangan kami gitu ya. Tapi ini hanya asumsi, kita bukan menyimpulkan, kita juga bukan memvonis, karena memang hak untuk memutuskan itu adalah sejatinya, sewenang-wenangnya adalah kewenangan dari majelis hakim yang memeriksa. Gitu Bang Yahya. Siap. Baik, saya masuk ke pertanyaan netizen Bang yang akan saya wakilkan. Yang pertama adalah terkait misalkan ketika PH-nya Pak Yosep, kemudian Abi, Arigi dan sebagainya itu kan seringkali menuduh di dalam media sosial tertentu yang tuduhannya itu adalah ditujukan kepada Polda Jabar, kemudian ATS termasuk di dalamnya, terkait adanya kerjasama dalam rangka mentersangkakan daripada IMA itu, dan kemudian membuat seakan bahasanya itu mengarah membuat skenario agar orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Nah, bagaimana Abang menanggapi itu? Ya, teman-teman, kami juga sudah mendengar gitu ya, dari masukan dari teman-teman netizen, masyarakat, ada yang WA kami, WA Bang Ahid, Bang Irwanda, Bang Rendo, dan teman-teman lain terkait banyaknya kalimat-kalimat yang diucapkan pengacara terdakwa ini terkait proses yang sedang dijalankan oleh PH tersebut gitu ya. Lagi-lagi kita di sini adalah hidup di negara Indonesia yang sudah jelas. Indonesia ini adalah negara yang aturan hukumnya jelas, undang-undangnya jelas, apalagi di kepemimpinan Bapak Prabowo saat ini, penegakan hukum ini menjadi satu hal yang dianggap sangat penting dan menjadi program beliau yang menurut saya unggulan gitu ya.
kita bisa lihat banyak sekali prestasi-prestasi beliau, walaupun posisi pemerintahan beliau belum sampai 1 tahun. Artinya kalau dari Presiden Prabowo sudah menguatkan tentang penegakan hukum, maka sejatinya penegakan hukum sampai ke bawah itu pasti juga akan dirapikan semua, akan tegakkan semua gitu loh. Nah, tentang tuduhan-tuduhan bahwa kami bekerja sama dengan Polda Jabar membuat skenario, menurut saya ini tuduhan yang satu tidak mencerminkan bahwa kalimat ini keluar dari seorang pengacara yang notabene adalah penegak hukum, yang seharusnya dia paham sekali proses mekanisme penegakan hukum di Indonesia gitu loh. Jadi, dan teman-teman harus paham bahwa PH ini membela terdakwa, apapun cerita, diakui atau tidak diakui, bahwa PH ini membela tersangka atau terdakwa pelaku pembunuhan. Sudah terbukti 2 terdakwa sudah divonis dan sekarang menjalani hukuman. Dan kepentingan kita di sini itu sama sekali tidak ada dalam hal proses pembunuhan atau dalam hal cerita ini. Kita tidak mengenal siapa Yosep sebelumnya. Kita tidak mengenal siapa Mimin, siapa Abi, siapa Rigi, siapa Ramdhanu sebelumnya. Jadi lucu kalau mereka mengeluarkan asumsi bahwa kami bekerja sama gitu loh. Sedangkan di kepolisian semua sudah ada prosesnya. Ketika seseorang itu diperiksa, tiba-tiba Ramdhanu mengajukan diri untuk mengakui semua perbuatannya, untuk menyerahkan diri kepada kepolisian, dan itu berproses melalui berita acara, pemeriksaan, sampai pagi. Setelah itu baru ketika polisi sudah gelar dan menyatakan ini masuk di akal pernyataan Danu, baru polisi melangkah selanjutnya gitu loh. Jadi tidak masuk akal ketika dinilai kami bekerja sama dengan kepolisian untuk merangkai semua ini. Seluruhnya sudah diperiksa di pengadilan. Teman-teman YouTuber hadir di pengadilan pada saat pemeriksaan Pak Yosep sebagai dalang dari pelaku pembunuhan di sini, dan teman-teman hadir pada saat Ramdhanu diperiksa. Jadi menurut saya pernyataan tersebut pernyataan yang tidak lazim sebagai pengacara bisa menyampaikan hal seperti itu gitu loh. Tetapi apapun itu terserah, itu keyakinan dia gitu ya, dan kita tidak perlu terpancing terlalu dalam karena masyarakat sudah pintar Bang Yahya. Siap. Bisa menilai, bisa menganalisa, dan bisa menyimpulkan sendiri. Bahkan kalau saya terkadang melihat mereka YouTube-nya gitu ya, kan YouTube-nya hanya di situ-situ terus tuh. Iya. Kalau nggak salah YouTube channel siapa gitu ya. Nah, habis itu besoknya atau beda jam saya melihat live-nya Kisodo dari penyampaian netizen di YouTube-nya Kisodo itu semua sudah bisa menjawab. Jadi saya lihat memang kita akan terlihat jauh lebih bodoh ketika kita meresponnya dengan terlalu berlebihan gitu Ki. Jadi intinya Bang Yahya, masyarakat bisa menilai, teman-teman bisa menilai. Kalau semua ini skenario kami, pertanyaannya adalah kami semua itu buat apa? Ya. Kepentingannya apa? Toh Danu di dalam, Danu itu di penjara, kecuali kita berskenario jahat untuk semata-mata memenjarakan mereka, tetapi Danu di luar happy-happy, ya kan? Di luar
bisa hidup bebas. Nah, atau ada kepentingan lain, misalnya Danu mau menguasai yayasan, atau mau menguasai mobil, atau mau menguasai rumah. Tapi kan semua itu tidak benar dan tidak terbukti gitu loh. Jadi maksud saya hal seperti ini kalau saya menyimpulkan bahwa ya ini asumsi yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mendasar gitu Bang ya. Nah, saya melanjutkan tadi dengan sikap yang berlebihan tadi, Bang ya. Ya. Bahwa memang ini juga netizen banyak yang bilang bahwa PH-nya YMA itu seringkali ketika ada sesuatu yang tidak sepaham dengan mereka, maka ada sebuah intimidasi, ada sebuah ancaman, misalkan ketika mereka mau melaporkan jaksa salah satunya. Ya. Kemudian mereka juga mau melaporkan YouTuber, mereka juga bahkan melaporkan netizen yang pemikirannya adalah tidak sepaham dengan mereka. Artinya kan melanjutkan dari pernyataan berlebihan tadi. Bagaimana ketika ini kemudian menjadi apa ya bagi kita semua itu, kok intervensinya begitu, kok intimidasinya begitu, kok ancamannya begitu. Bagaimana dari sisi Bang Taufan dan dikorelasikan dengan hukumnya, bagaimana Bang? Ya, seharusnya seorang PH atau penasehat hukum atau pengacara dalam situasi seperti ini ya, artinya gini, klien dia ini dituduhkan sebagai pelaku pembunuhan. Ini bukan hal yang sederhana, Bang Yahya. Siap. Sehingga seharusnya ketika kita dituduhkan sebagai pembunuh, sebagai orang yang tertuduh, pembelaannya tuh yang seharusnya yang ada dalam bayangan kami ya, itu pembelaannya itu harus berlipat-lipat, harus maksimal, agar bisa menunjukkan kepada majelis hakim, agar bisa menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa dia bukan pelaku, gitu loh. Itu dari yang tertuduh. Nah, pengacara yang membela itu seharusnya melakukan pembelaan itu yang luar biasa. Bagaimana caranya dia bisa membuktikan di pengadilan bahwa dakwaan yang didakwa jaksa kepada kliennya itu tidak terbukti. Bukan hanya bukan hanya membantah kalimat-kalimat dakwaan jaksa dengan dengan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang menguatkan gitu loh. Jadi ya lagi-lagi Bang Yahya, masing-masing advokat itu pasti punya cara sendiri ya dalam membela. Hanya kadang-kadang kami prihatin, ini kliennya dituduh atau diduga melakukan pembunuhan, tidak main-main, ancaman hukumannya maksimal. Iya. Gitu loh. Sehingga ya mohon maaf, walaupun kami tidak akan mungkin jadi pengacaranya MAA gitu ya, tetapi kita coba membayangkan apabila kita di posisi PH-nya sekarang, kerja keras kita tuh akan bertubi-tubi, double-double, berlipat-lipat, karena bagaimana cara kita membuktikan bahwa klien kita ini tidak bersalah. Tetapi itu juga harus dikuatkan dengan klien kita kalau memang dia benar-benar tidak bersalah gitu loh. Artinya seperti kita misalnya punya pegang perkara penyerobotan tanah. Ya. Selalu kami kedepankan ketika Anda memang benar-benar merasa memiliki tanah, Anda harus berjuang di garda terdepan. Gunanya apa? Untuk membuktikan, meyakinkan bahwa Anda ini adalah pemilik. Tapi kalau Anda diam, tidak ada respon apa-apa, hanya mengikuti jalannya sidang, ya sekarang logika kita berpikir dengan adanya saksi yang dihadirkan jaksa, dengan adanya bukti-bukti, menurut teman-teman hakim akan seperti apa kan gitu? Kalau pandangan kami ya jelas hakim akan semakin yakin bahwa apa yang didakwakan, apa yang dituntut jaksa ya benar gitu loh, karena didukung oleh fakta persidangan.
Nah, ini yang menurut saya apa namanya dan tidak perlu hal seperti ini hanya dibahas dalam satu apa istilahnya itu media sosial gitu loh. Kalau kami teman-teman boleh dicek ya. Pada saat kami menjalankan persidangan Danu kemarin, kami sama sekali tidak pernah live TikTok dan lain-lain. Yang ada kami fokus bagaimana caranya menyiapkan materi sidang yang terbaik gitu loh. Didukung sama klien kami yang juga berjuang untuk mempertahankan apa yang dia lihat langsung, apa yang dia alami langsung gitu loh. Pada saat pledoi misalnya gitu, wah kami mempersiapkannya dengan luar biasa. Pada saat replik, ya kita mempersiapkan dengan luar biasa. Jangankan materi, cara kita apa namanya itu bundle print, menyiapkan itu dengan kemasan yang bagus, semua yang bagus. Jadi itu adalah tampilan satu kantor hukum gitu. Itu adalah karakter gitu loh. Yang selama ini selalu kami bangun, kami usahakan, kami berusaha berjuang untuk selalu untuk jadi yang terbaik lah gitu loh. Sehingga klien yang kita bela itu dengan dia sendiri berjuang, klien yang kita bela juga nyaman. Nasibnya yang kita perjuangkan ada pandangan. Tapi kalau ini yang dibela di persidangan juga diam, yang membela juga menurut kami ya begitu saja. Tetapi kencangnya hanya di medsos, semua difitnah, semua di mana itu di waduh, sampai mohon maaf ini saya ke DPR saja fitnahnya luar biasa. Lucu. Sampai ada yang bilang saya ke DPR mengkondisikan agar Abi ditangkap. Iya. Luar biasa. Saya sendiri Masya Allah banget. Gitu ya. Iya. Sakti sekali saya gitu loh. Padahal saya bukan siapa-siapa. Dan proses hukum Abi ini berkelanjutan. Dari proses Pak Yosep, Ramdhanu, lalu berkembang. Itu pandangan kita gitu loh. Jadi itu Bang Yahya, banyak hal memang yang disampaikan di channel medsosnya itu, tetapi buat kami ya kadang-kadang kami nanggapinya juga dengan kalau Bang Ahid sampai geli-geli gitu. Siap. Kalau saya sih enggak, saya senyum aja gitu. Mungkin Bang Ahid mau nambahin? Silakan Bang Ahid. Ya, terima kasih Pak Tovan. Jadi memang itu tadi gimana ya? Saya juga, aduh, gini loh maksud saya, lawyer itu kan punya tugas. Salah satunya adalah membela kliennya ya. Bagaimanapun juga mati-matian kita dalam membela klien gitu ya. Fokus membela klien gitu. Segala daya dan upaya harus kita kerahkan. Kalau dalam konteks penegakan hukum kita itu harus maksimal. Misalnya konteksnya adalah litigasi, persidangan gitu ya. Nah, itu mati-matian sekali kita berjuang di ruang persidangan. Nah, keluar persidangan, ya sudah santai aja kita ngopi-ngopi aja. Podcast kadang-kadang begitu. Itu pun podcast yang kita bahas membahas materi hukum gitu loh, bukan gibah. Ya. Kali lagi bukan gibah, tapi materi hukum yang kita bahas. Jadi urgensinya apa? Ketika kita bahas, kita podcast, kita bahas materi hukum, memberi pencerahan, memberi pencerdasan kepada masyarakat tentang proses hukum yang terjadi pada kasus pembunuhan Subang, gitu loh. Jadi jangan melebar kemana-mana. Ini ngomongin apalah, sampai nyerang pengacara sebelah lah, pengacara inilah, sebelumnya lah. Kita jadi dibilang Bang Tovan, geli juga kita, gitu loh. Maksud saya fokus saja membela gitu kan kualitas pengacara itu terlihat dari proses pembelaan dan hasil pembelaan kan begitu.
Nah, selama ini misalnya Abang enggak, Rek? apa yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum mereka begitu ya. Proses hukum apakah sudah berhasil, maksimal sudah dilaksanakan, terdakwa yang dia bela bebas atau ringan hukumannya, apakah itu sudah terjadi, gitu ya. Kan bagaimanapun juga lawyer itu kan kita tidak memungkiri bahwa hasil dari proses pembelaan itu yang kita inginkan. Tolak ukur keberhasilan salah satunya adalah selain proses adalah hasil dari hukuman itu sendiri, hasil dari vonis majelis gitu loh. Kalau vonisnya bagus kan berarti bagus ya, artinya ringan ataupun bebas. Itu kan catatan tersendiri buat klien, buat pengacara. Namanya akan jadi harum, dia berhasil dalam pembelaan gitu ya. Nah, kalau hukumannya tinggi, maksimal gitu atau di bawah maksimal sedikit, nah ini kan bisa dikatakan bahwa ini belum berhasil gitu loh. Nah, maksud saya lebih baik, saran saya energinya digunakan untuk fokus membela kliennya gitu loh. Jangan menyerang sana sini, menyerang pengacara orang, terus kemudian menyerang netizen, mengancam, mengintimidasi lewat medsos. Nah, ini saya pikir kurang bijak yang seperti ini ya. Orang juga yang awalnya mungkin ya awalnya simpati akhirnya menjadi antipati gitu ya. Karena itu tadi masyarakat ini perlu diberikan pencerahan. Masyarakat ini perlu diberikan kecerdasan. Jangan diancam-ancam. Ini udah eranya sudah beda gitu ya. Ini sedikit mau dilaporin, ini sedikit mau dilaporin, beda sedikit mau dilaporin begitu ya. Nah, hak warga negara kan jadi ini kayak semacam apa ya? Kayak semacam orang yang punya power berlebih begitu ya. Kalau punya power berlebih, saran saya salurkan sesuai dengan porsinya. Kalau dia lawyer, ya gunakan power lebihnya itu untuk pembelaan yang maksimal terhadap kliennya begitu. Saya pikir begitu dari saya. Nah, masih sedikit keterkaitan ya Bang ya terkait itu. Bahwa kan tadi ada intimidasi, ancaman. Polda juga misalkan seakan-akan dijustifikasi seperti itu. Kemudian ATS dan tim juga termasuk tadi kan banyak bercerita terkait itu. YouTuber, netizen bahkan ketika misalkan ancaman, intervensi, justifikasi dan sebagainya secara berlebihan, apakah ini juga bisa diupaya hukumkan gitu ya? Ya, jadi sebenarnya kita malah ingin menyampaikan ya bahwa ketika dia menilai bahwa proses atau klien yang dia pegang ini itu adalah produk dari manipulasi mungkin atau produk dari kerjasama antara kami dengan Polda dan lain-lain, ya sebenarnya nggak perlu ngomong di medsos, laporkan saja gitu loh. Oh iya. Saya kalau jadi dia dan saya melihat potensi itu ada, saya nggak ngomong di medsos. Kita langsung datang ke instansi yang memang berwenang untuk menyelidiki terkait dugaan-dugaan kita ini gitu loh. Kita bisa ke Propam, kita bisa kemana-mana kan gitu, Irwasum gitu loh. Tapi kalau ngomongnya di medsos, habis itu yang ngomongnya di medsos gitu ya. Terus habis itu selesai ngomong di medsos, nggak ada tindakan selanjutnya, buat apa? Laporkanlah. Oh, ternyata yang membuat Abi ditangkap ini adalah ATS. Karena ATS datang ke DPR, laporkan dong. Iya. Ketika kalau kita Bang Yahya, saya sudah bilang sama kawan-kawan, ketika bobot itu memang menurut kami layak untuk kita mainkan, layak untuk kita proses, kami akan proses. Tapi ketika bobot itu tidak layak gitu ya untuk kita tanggapi, jangankan kita tanggapi tidak layak, buat apa? Satu, lebih baik kita jalankan kerjaan kita yang alhamdulillah Allah banyak kasih kita kerjaan kan gitu, ketimbang kita harus ofensif untuk sesuatu yang menurut kami energi kita habis, waktu kita habis, dan tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau menurut dia
apalagi sampai 1000%. Ya, bener nggak sih? 1 triliun per Nah, laporkan gitu loh. Siapa polisinya? Misalnya polisinya si A yang laporkan gitu loh. Jadi akan ada dampak dalam dalam pekerjaan yang dia lakukan ini kepada kliennya gitu loh. Kan harus ada tujuannya dong. Wah, ini ada skenario, laporkan agar Abi mungkin bisa bebas kan gitu. Ini Prapit dilakukan. Sudah di split-split, tetap juga ditolak. Nanti jangan-jangan dituduh lagi kami yang ini gitu kan. Kita nggak pernah ikut sidang, kena imbasnya pula gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya tidak perlu kami yang melaporkan, malah kami menunggu. Kalau kita itu untuk case ini ya Bang ya, kami sudah sampaikan. Ketika kita disenggol, kita fight. Tapi selama menurut kami senggolannya itu hanya berupa gimmick dia atau cuitan di medsos, ya sudah, itu buat konsumsi dia. Dan ini kan konten kreatif gitu, artinya kami juga sadar bahwa pasti medsos ini juga butuh income untuk hasil kreativitasnya dia. Kita anggap itu kreativitas saja lah gitu loh, karena buat apa kita tanggapi berlebih gitu. Mungkin Bang Irwanda ada yang mau ditambahi? Apa pertanyaan selanjutnya? saya kira kebiasaan dari dunia lawyer itu kan selalu mencari celah atas bagaimana untuk meringankan kesalahan klien ya. Tapi tidak juga menyerang gitu saksi yang memberatkan kliennya gitu kan. Harusnya pengacara itu melakukan pembuktian terbalik gitu. Apa yang dibuktikan oleh kejaksaan, harusnya dia juga bisa membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah, bukan menyerang saksi-saksi yang memberatkan, apalagi penasehat hukumnya kan, kurang lebih begitu. Jadi selama hampir 2 tahun kemarin itu fakta kan sudah jelas, sudah menggambarkan bahwa memang pelakunya jelas ya kan, siapa yang melakukan tindak pembunuhan itu. Dan saya kira karena berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap, saksi yang jelas, bagaimana pembunuhan berencana yang dilakukan, saya kira sudah selayaknya memang diberikan vonis maksimal ya. Vonis maksimal gitu untuk para terdakwa ini gitu. Ini seperti